Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Salawat kita lantunkan terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada anak-anakku, cucu-cucu mungkin, saudara-saudaraku. Di sini saya akan berbagi ilmu ya. Perkenalkan dulu namaku sebenarnya itu Muhammad Munawar ya anak-anak. Itu nama pemberian dari guru kita ya, Mbah Kiai Haji Ahmad Abdul Haq bin Mbah Dahar. Itu sudah terkenal ya, kiai besar. Dulu lewat beliau ayah sembuh dari penyakit yang sudah diberobatkan kemana-mana. Langsung ke pokok bahas intinya ya. Untuk menjalani kehidupan ini, kalian tak perlu risau, tak perlu ragu ya. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan sifat Allah yang pengasih dan penyayang ya, melalui Rasulnya, melalui utusannya, kita diberi ilmu-ilmu supaya hidup kita enak. Kalau hidup sudah enak, kita tinggal pendekatan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kan ya nggak ada ruginya ya kita biar tidak ketergantungan sama makhluk lain. Maksudnya gini ya, kita apa-apa kan memang mintanya ke Allah ya, dan kita untuk mendekatkan diri pada Allah tentunya butuh bekal ya, butuh bekal di dunia ini. Butuh bekal agar tidak oleng, tidak seperti kita menghambakan wah aku kerja di sana biar gini itu seakan-akan menyekutukan. Jadi kita harus apa-apa itu semua memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus mengambil jalan yang baik-baik ya, karena kita keturunan orang baik. Nasab kita pun nasab baik ya, dari kita. Saya ini kan ayah ini ya, maksudnya kan ini kalian mungkin nonton ya, mungkin cucu-cucu atau anak ya, karena video ini utamakan untuk keturunan ataupun orang-orang yang mau selalu di jalan yang nggak tersesat. Maksudnya dengan berpegangan bismillah, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, berpegangan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ayah itu aku ya, maksudnya aku. Ayah itu dulu pernah belajar. Dan kalian pun harus selalu belajar, terutama ilmu agama ya. Maksudnya diniati bismillah ya, karena ilmu itu sampai tua pun memang perlu dicari, dan itu memang salah satu keharusan ya. Untuk menghadapi ini yang ayah bahas itu tentang perekonomian, menyebutnya perekonomian, asal istilah menghadapi dunia ini di bidang perekonomian ya. Kita niatnya untuk bekal, untuk menolong orang-orang di sekitar yang mungkin butuh pertolongan ya. Jadi jangan mengambil jalan pintas seperti pesugihan, ataupun sampai kita kerja nggak ingat waktu. Maksudnya kerja yang nggak ingat waktu itu maksudnya kerja yang kita, kalau saya nggak kerja itu nggak akan dapat duit, nggak gitu juga. Karena segala sesuatu kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gini. Ini maksudnya biar kalian lebih, biar nggak ngambil ini hanya untuk kepentingan nafsu, maksudnya nafsu duniawi ya, maksudnya kita keturunan orang baik-baik, nasab kita ya dari saya ya Muhammad Munawar. Kalian kalau kirim Fatihah ke saya itu disertai, kan nama asli KTP kan Endri Mardiono. Endri Mardiono itu dulu yang ngasih itu Mbah Manten, Mbah Lurah zaman dulu ya, ceritanya seperti itu. Terus di waktu ayah melakukan apa namanya, mondok istilahnya ya, di situ ayah pengen tambahan nama, dan di Mbah Ahmad Kiai Haji Ahmad Abdullah memberi nama ayah dengan Muhammad Munawar. Jadi kalau kalian kirim Fatihah ya ada tambahan Muhammad Munawar di samping Endri Mardiono ataupun khusus Muhammad Munawar bin Pandi. Ya kita nasab kita Muhammad Munawar bin Pandi bin Sunaryo bin Partowijoyo bin Suronawi. Nanti ada catatannya, insya Allah catatan turun temurun ya. Kalau catatannya hilang bisa minta ke saudara ya, di antaranya saudara-saudara kita Edi Cahyono itu kakaknya ayah, terus ponakan ayah itu Mas Galuh ya. Tuh, yes, intinya gitu, kita dari keluarga baik-baik, jangan sampai mencemarkan nama keluarga baik kita. Oke, sekarang kita membahas tentang cerita ya. Ini cerita aja, cerita, tapi karena itu ditujukan karena ayah mendengar dan ayah tahu, jadi itu untuk bisa untuk publik atau untuk keturunan kita. Di waktu itu ini tentang perekonomian aja untuk bekal ya, udah dibahas di depan tadi ya. Di waktu itu Mbah Kiai Haji Ahmad Abdullah bin Dahlan pernah pengajian, pernah bercerita. Nanti video ini tak taruh di playlist ya, di playlist YouTube ya, playlist YouTube. Ini lagi ayah setting, makanya ayah terpikirkan untuk membuat video ini ya, untuk masa depan untuk kalian yang daripada nanti kalau ndak ayah bikinkan dokumentasi seperti ini, takutnya ilmu ini akan hilang, cerita ini akan hilang juga mungkin. Jadi perlu didokumentasikan. Jadi waktu itu Mbah Kiai Haji Ahmad Abdullah pernah bercerita. Oh itu waktu dulu Mbah Ahmad itu sayang sama ayah, ayah pun ngefan ya. Dia juga sayang karena beliau seorang alim ulama besar ya. Banyak keluarga kita yang lewat beliau banyak pertolongan ya, melalui ilmu-ilmu beliau ya. Termasuk ayah, termasuk Om Ganang. Om Ganang dulu juga sakit parah, divonis dokter tidak bisa melihat ya waktu kecil ya. Sampai ceritanya Om Yanto itu, omnya ayah ini, sampai nodong pakai pistol dokternya itu, karena udah tidak bisa ya, kayak tidak bisa sembuh matanya, atau divonis seumur hidup tidak bisa melihat. Tapi sampai di Mbah Ahmad itu sembuh sampai sekarang, sampai orangnya udah menikah, tidak ada kendala apa-apa di matanya. Oh, balik lagi ke bahasan. Senang rasanya bikin video ini kalau kalian lihat, jadi kalian bisa lihat keadaan aku ya seperti ini. Ini ayah di umur sekitar 40-an. 40. Oke, lanjut. Waktu itu Mbah Ahmad bercerita, ada seorang wanita di Jawa Barat itu mempunyai bis ya, bis sampai ratusan bis, puluhan atau ratusan ya, seingat ayah itu 400 bis dia, dan dia mengamalkan ini amalan bagus, ini mengamalkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang artinya paling tidak kita namanya zikir atau menyebut nama-nama itu harus tahu artinya ya.
la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Dan memang itu Allah yang maha pengasih dan penyayang. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu sehari itu 20.000 tiap hari 20.000. Jadi nanti bisa diringkas tiap sholat, habis sholat itu 4.000, habis sholat 4.000, nanti kan kali 5 jadinya ketemunya kan 20 ya, 20.000. Nah biar enggak capek kan, maksudnya setiap sholat itu 4.000 itu ketika Mbah Ahmad ngendika seperti itu ya. Beliau ngendika seperti itu. Jadi ada nggak cuma contoh satu orang ya, beberapa orang. Kita lakukan pertama-tama sebagusnya itu 40 hari, tapi nanti kalau bisa langsung lanjut terus. Di awal-awal 3 hari dulu, 3 hari dimulai habis maghrib ya, karena hari dalam Islam itu kan dimulai habis maghrib itu ya, maghrib 4.000, Isya 4.000, pokoknya intinya sehari ketemunya 20.000. Jadi maghrib balik ke asar ya kan. Itu gambaran bekal untuk apa ya, jika ada yang bingung kerja apa ya, namanya ikhtiar perlu, tapi nanti kalau kita pasrah ke Allah itu kan nanti dikasih jalan sendiri. Ikhtiar itu kan datang sendiri, tidak perlu kita gitu gini. Ikhtiar itu datang, nanti tiba-tiba gimana, kita ada job ada apa itu nggak boleh kita tolak. Ada job atau ada apa, namanya itu kan rezeki, namanya rezeki katanya kan tidak boleh ditolak ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi yang agak ringan. Dulu ayah juga dikasih amalan Mbah Ahmad, setiap habis sholat itu baca Fatihah 77 kali sama la haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim 77 kali juga setiap habis sholat gitu. Dan amalan lainnya diantaranya untuk tirakat melek ya sampai pagi ya. Kalau yang umum itu sampai jam 12:30. Itu diantara hal-hal yang itu kan kalian pasti tahu sendiri ya, namanya doa. Biasanya kita itu harus doa itu kan karena kita memang butuh pertolongan ya, karena kita butuh pertolongan juga. Kita dalam berdoa itu berhati-hati dalam makanan, karena kalau kita kecampuran makanan-makanan yang haram dan mengalir dalam darah kita, yang dikhawatirkan itu kerasnya hati. Jadi kita tidak bisa menerima apa masukan. Yang mengerikan itu keras hati ya, tidak bisa menerima masukan. Kalau dosa kita bisa minta maaf ya, kalau seperti itu keras hati, kalau nggak bisa menerima apa ya, bukan kritikan sih ya, kritikan juga masukan, tapi kan bisa kita pilah-pilah kan. Yang penting itu ilmu bisa masuk ke diri kita seperti itu. Oke, itu ya di pelajaran, mungkin pelajaran pertama ya, saya punya kepikiran bikin video seperti ini kan barusan ya. Nanti ada pelajaran kedua, ada lagi saya bikin untuk amalan-amalan lainnya ya. Tapi kan ada itu kan hal-hal seumpama kerja kan ekstrakurikuler, sekolah kan ekstrakurikuler, kan ada hal inti ya. Hal inti kalian cari sendiri. Jadi semoga bermanfaat. Itu untuk pegangan di bidang perekonomian. Tapi intinya kita harus selalu bersyukur
karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Dan usahakan sholawat, karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Itu ya, tahu sendiri kan perjuangannya Kanjeng Nabi ya untuk memperjuangkan seperti itu, sehingga sampai kita ya, sampai kita ini tahu jalan-jalan mana yang terang. Makanya beliau dinamakan penerang ya, diberi julukan penerang, karena itu yang nggak tahu ilmu-ilmu ya memang seperti itu, memang gelap, dia nabrak-nabrak. Nah kalau yang tahu seperti kita kan tahu, kita ingin ke sana jalannya terang, tinggal bisa kita tinggal ambil ya. Berarti sholawat itu perlu, karena itu sebagian dari wujud dari rasa syukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Seperti itu. Jadi pelajaran untuk saat ini itu dulu. Kalian boleh save video ini, bisa di download tidak apa-apa, atau mungkin dicatat juga nggak apa-apa. Tapi oh ya ada ini penting ya. Jika kalian mengamalkan itu, kalian paling enggak sebagai wujud sopan santun dan lebih afdol ya, lebih karena itu dari Mbah Mat, makanya kalian harus kirim Fatihah ke Mbah Kiai Haji Ahmad Abdul Haq bin Dalhar, Mbah Dalhar bin Mbah Abdurrahman bin Mbah Abdurrauf bin Mbah Hasan Toko Godian, Hasan Toko bin Hasan Toko di Godian sana. Kalau bin terus banyak, ini kan diambil 4 gitu. Soal kalian kirim Fatihah ke aku atau mbah-mbah itu juga perlu, tapi terserah itu kalian. Kalau ke aku terserah, tapi kalau ke mbah-mbah kita perlu, saudara-saudara ya kan, termasuk Bapak Edi itu kan saudaranya ayah ya, kakaknya ayah yang cowok ya kan, seperti itu. Jadi tawasul itu ya perlu ya, ngikutin etika dah. Yang pertama kan kirim Fatihah ke Kanjeng Nabi, kedua kedua siapa, wali Jawa itu, ayo Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.